البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, masih di kitab Janaiz. Pada pertemuan telah lewat disebutkan bahwa sunnah seseorang ketika memasukkan mayat ke dalam kubur untuk mengucapkan bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan apa yang di atas agama Rasulullah SAW. Demikian juga yang masukkan didahulukan orang yang diberikan wasiat, kemudian juga kerabatnya, kemudian juga laki-laki, ya, bukan perempuan. Yang masukkan kalau yang lihat itu adalah laki-laki. Kemudian tidak ada di situ adzan dan iqamat ketika dimasukkan mayit itu ke dalam kuburan. Kemudian berikutnya hadis nomor 560. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Sebutkan hadis ini adalah arajih waqfuhu, yang benar adalah mauquf, ucapan Aisyah radhiyallahu anha, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ya di situ ada Sa'ad bin Sa'id suhibdihi. Ya, ini hafalannya adalah lemah. Ya, oleh karena itu riwayat yang mengatakan itu ucapan Nabi adalah dhaif, menyelisih ini riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa itu adalah ucapan Aisyah radhiyallahu anha saja. Ini demikian. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, mengatakan, yang benar adalah ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Kasru admil mayyit ka kasrihi hayyan, mematahkan tulangnya mayit itu seperti mematahkan tulangnya ketika dia hidup. Rawahu Dawud, diriwayatkan Imam Abu Dawud bi isnadin ala syarti Muslim, dengan sanad sesuai dengan syaratnya Imam Muslim. Tadi sudah kita sebutkan, yang benar adalah ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Ini ucapan para sahabat. Kalau dari perkara yang ghaib dan bukan dari ijtihad, maka itu seperti ucapan Nabi. Maka seperti ini tidak menjadi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zada Ibnu Majah min hadis Ummi Salamah. Ibnu Majah menambahkan dari hadis Ummu Salamah fil ism, dalam hal dosanya. Dan ini dhaif juga. Di situ ada Abdullah bin Ziyad majhul, tidak diketahui keadaannya. Baik, berarti bisa disebutkan hadis ini tadi adalah dhaif. Lalu bagaimana, boleh enggak seseorang mematahkan tulang seseorang yang dia itu sudah meninggal? Kadang itu dilakukan oleh orang yang ingin jadi dokter dan sebagainya itu, ya, itu dulu sering kita disebutkan seperti itu. Sehingga sebagian tidak mau masuk dalam sekolah itu karena apa? Nanti ada prakteknya seperti itu. Walaupun kadang bisa dipilih yang kafir, ya, kadang untuk latihan dan sebagainya. Maka di sini menunjukkan tidak boleh untuk kemudian tulang orang sudah meninggal itu dipatahkan. Ya, apalagi di situ adalah orang yang muslim. Bahkan disebutkan hatta fi haqqil kufar, sampai di haknya seorang kafir. Mereka itu Nabi menyebutkan dalam hadis Buraidah dalam riwayat Imam Muslim, ughzu wa la taghlu wa la tumathilu. Berperanglah dan jangan gulul, mencuri, berkhianat, dan jangan melakukan timslah, yakni mislah, dipotong-potong. Setelah meninggal orang kafir itu dipotong-potong, tidak boleh. Tulangnya dipotong dan semuanya tidak boleh. Ini juga berarti menunjukkan tidak boleh. Ya. Jadi haram. Maka tahrimu ihanatil mayit bi kasr au qat' au nahwi dzalik. Haramnya merendahkan mayit dengan mematahkan tulangnya, ya, atau dipotong atau semisal itu. Allah musta'an. Oleh karena itu berhati-hati kalau kemudian menghadapi kuburan dan sebagainya, diganti dan sebagainya, atau dibongkar kemudian dipatah-patahkan tulangnya, tidak boleh. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis ini beberapa permasalahan. Idza matat al-mar'ah wa jadinuha hayyun, apabila seorang perempuan meninggal, ini sedang hamil, perempuan ini di dalam perutnya ada janin yang masih hidup, bagaimana? Maka di sini ada tafsir, perincian. Ya, disebutkan idza ulima hayati janin, kalau memang pasti janinnya itu masih hidup, ya, wa balagha 6 ashhur, dan sudah 6 bulan. Paham? Kalau sudah 6 bulan,
ya maka dikeluarkan. Ya terserah. Ya, ini dengan mungkin yang penting tidak kemudian sangat membahayakan dalam artian jelek dan sebagainya. Tusyak batnuha, ini di perutnya itu oleh istilah kita dibelah dan semisalnya, dioperasi, diambil janinnya seperti itu. Atau cara-cara mereka itu ya untuk dikeluarkan janinnya. Ini kalau sudah 6 bulan. Adapun kalau di bawah 6 bulan maka apa? Disebutkan fama idza kana duna dzalik fala tusyak batnuha. Kalau di bawah itu tidak, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Karena umur seperti itu tidak hidup biasanya janin di bawah 6 bulan. Kalau 6 bulan ke atas mungkin prematur dan sebagainya. Ini demikian. Adapun kalau sudah meninggal janinnya tidak perlu untuk kemudian dikeluarkan. Kemudian juga apabila mayatnya ini mempunyai gigi dari emas, bagaimana ini? Sebutkan tidak apa? Sebutkan di Lajnah Imam ucapan di dalamnya situ ada Syekh bin Baz dan yang lainnya. Apabila mampu dikeluarkan, idza qudira ala nasiha qabla dafn, ya. Walam yataratab ala nasiha darar, apabila sebelum dikuburkan itu mampu dikeluarkan ya giginya itu dan tidak memberikan darar, maka apa? Tunza, dilepas. Apabila sudah dikuburkan, maka tidak perlu dibongkar kuburan itu gara-gara apa? Emas yang ada di giginya itu. Demikian disebutkan. Tapi disebutkan kalau kemudian sudah hancur badannya kira-kira setelah 10 tahun dan sebagainya, disebutkan dikeluarkan untuk diberikan ahli warisnya. Wallahu. Demikian juga permata dan semisalnya ini seperti itu. Umpamanya ada permata, kalau itu milik orang lain umpamanya dalam perutnya ada permata, itu khraj dikeluarkan karena milik orang lain. Allahu musta'an. Tapi ini suatu yang jarang. Bagaimana kalau kemudian jatuh dalam kuburan itu sesuatu yang ada harganya, emas dan sebagainya umpamanya, apakah digali kuburannya? Sebenarnya iya, digali kuburannya. Milik orang lain atau semisal itu digali. Lalu ja'lu alama ala qabr liyurah, menjadikan tanda di kuburan supaya diketahui, nisan dan sebagainya. Allah Ustaz. Sebutkan di sini ya. Kalau seorang menjadikan di atas kuburan seorang laki-laki itu satu batu, kemudian kalau di perempuan 2 batu, maka termasuk bid'ah disebutkan. Ya. Wa ma idza arada insan an yata'allam ala qabri bi alamah, kalau ingin di situ diberikan alamat sesuatu, tidak ada sesuatu yang diharamkan secara syar'i, maka tidak mengapa. Ya, walaupun subhanallah Syekh bin Nizam wa nakhtar ada mudalik, kami memilih tidak ada. Jadi dulu kita perhatikan di sana itu kalau dikuburkan sudah kasih batu satu, selesai. Tidak ada nisan dan sebagainya. Itu. Ya, walaupun kalau mungkin tanda sedikit umpamanya itu tidak mengapa. Itu ya, ini kadang hal seperti ini sulit dilakukan. Ya, di sini kan ada buat nisan yang bagus dan sebagainya sudah disiapkan. Kalau secara hadis adalah tadi tidak ada dalil, bahkan hal seperti itu termasuk bid'ah. Cukup diberikan tanda yang bisa diketahui orang. Kemudian hadis nomor 562. Hadis ini ya semua Imam Muslim. Hadis sahih. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan ini tentang membuat lahat. Ketika membuat kuburan itu berbentuk lahat. Ilhadu li lahdan, buatlah lahat bagiku lahdan. Ini ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan itu adalah perbuatan Nabi SAW. Dibuat lahat, paham ya? Lahat itu ya ini bentuknya ya ke bawah turun, kemudian rata, kemudian dibuat miring, kemudian berrata. Di situ ada syak. Syak itu adalah biasa, ya ini digali kotak itu ke bawah. Ini mayatnya diletakkan di bawah langsung. Adapun lahat ya kotak itu dibuat bawahnya itu agak miring, paham ya? Yang di situ nanti disembunyikan mayatnya itu di galian yang dia itu miring. Dikatakan lahat karena dia itu ilhad, yakni dia itu miring. Ya demikian. Adapun yang syak itu adalah kotak gitu aja, sudah digali kotak kemudian diletakkan mayatnya di situ di bawah. Kalau lahat itu dibuat di dekat dasar dari kuburan itu ya miring. Miring gitu, kemudian mayatnya dimasukkan. Kemudian ditutupi dengan kayu dan semisal itu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan demikian, wansibu alayya labin nasban, dan tegakkan bagiku labin, yaitu apa? Liban itu seperti bata.
nasban tegak. Ya. Beda kan, sudah perhatikan seperti itu. Ya, diletakkan di situ. Kalau kita kan apa? Kayu. Kayu kan itu untuk supaya mayatnya itu ketika diturunkan tanah dari atas itu tidak langsung kejatuhan. Disembunyikan dia dalam lahat itu, kemudian diletakkan itu apa? Kayu kan itu. Kayu. Kalau di sana ya menggunakan bata itu yang tebal-tebal itu, liben. Itu untuk menghindari supaya mayatnya tidak terkena tanah langsung. Kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dibuat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawi Muslim, sukan oleh Imam Muslim. Walil Baihaqi, sebutkan oleh Imam Baihaqi, hadis ini dhaif. Yang benar adalah mursal. Ya, mursal itu ini terputus dari jalannya Fudail bin Sulaiman. Ya, demikian. Dan dia dhaif, Fudail bin Sulaiman. Jadi hadis ini adalah dhaif. Dan semua Imam Baihaqi an Jabir, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu nahwu semisal itu dhaif ya. Wa zada, dan ditambahkan wa rufi'a qabruhu anil ard qadra sibr, dan dinaikkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu dari bumi sejarak 1 jengkal gini. Jadi antara permukaan tanah dengan puncaknya dari kuburan itu 1 jengkal, 1 kilat kita. Tapi di sini tadi dhaif. Karena kalau kita perhatikan kan dia yakni tempatnya kan sudah digunakan untuk tempat mayat tadi dengan apa? Di situ diletakkan batu dan semisalnya, sehingga tanahnya kan agak sisa. Wa sahih Ibnu Hibban, sahih oleh Ibnu Hibban. Maka di sini disebutkan mana lebih afdal untuk dikuburkan mayat itu, asyak atau lahat. Disebutkan bahwa lahat itu adalah afdal. Ajmal ulama an ad-dafn bil lahat. Ya, demikian juga syak itu adalah boleh, tetapi yang afdal adalah tadi. Kecuali kalau tanahnya itu tidak memungkinkan, gampang runtuh umpamanya, maka syak, lurus tadi. Kemudian juga taqtiyatul lahat bil liban. Ya, ditutup supaya mayatnya tidak langsung terkena apa? Tanah langsung, tutup dengan kayu. Ya, atau mungkin dengan menggunakan tadi batu bata atau semisal itu. Kemudian juga berapa batasannya? Ya, batasannya untuk dinaikkan tanahnya itu disebutkan bahwa ya ini ketika tanah itu dikembalikan lagi kan di situ ada sisa kan, demikian. Jadi dia agak tinggi sedikit. Demikian. Jadi apa yang ada di tanahnya itu sudah, dan biasanya lebih tinggi. Nanti kalau lama-lama tanah itu akan turun lagi karena yang di bawah itu, masya Allah, ya ini dari mayat itu menjadi tanah, kemudian kan akan turun tanah itu. Demikian juga kayu itu nanti laku akan turun, apalagi kalau terjadi hujan, sehingga tanah yang di atas yang asalnya tinggi itu akan turun kembali rata seperti awalnya. Kemudian juga disebutkan di sini beberapa permasalahan, apakah mayat ditutupi ketika dimasukkan dalam kubur? Sebutkan kalau untuk perempuan iya, ya ketika diturunkan itu tidak mengapa untuk ditutupi. Sitr mayat inda idkhalil qabr, ditutupi mayat ketika dimasukkan dalam kuburan. Kemudian apakah dibuat ya tanahnya itu nanti rata atau dibuat yang musannaman, ini seperti apa? Runcing itu segitiga. Sebutkan di situ ada hadis fadalah. Demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali diperintahkan bahasani Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ada qabran musyrifan ila sawaitahu. Nabi mengutus aku untuk tidak meninggalkan kuburan yang dia itu tinggi kecuali diratakan. Jadi menunjukkan apa? Lebih bagus rata. Kuburan itu rata. Ya, rata, tanahnya diratakan. Tidak perlu dibuat miring segitiga ini. Wallahualam seperti itu, rata. Kemudian Rasul ma' al-qabr inda faragh. Ini diguyur kuburan itu ketika selesai menguburkan. Sebutkan untuk mengetahui tidak mengapa. Ya, menunjukkan ini baru saja dikuburkan. Demikian supaya padat umpamanya, diguyur di atasnya air, tidak mengapa. Sebutkan ada besar dalil ya dhaif ya, hanya untuk apa? Idza lam yurash alaihi ma zala asarut, tidak ada bekasnya. Oleh karena itu tidak mengapa untuk disiram, tidak mengapa. Kemudian hukmu dafan fi tabut, dikuburkan di dalam tabut, peti. Peti, tahu peti itu kan? Orang-orang Nasrani bisa melakukan itu. Dan itu adalah haram, ya. Dan itu ijma'. Wa dzalika dzakarnahu min karhati tabut madhabuna. Ini
bahwa itu adalah makruh adalah mazhab kami, dan yang benar tadi kita sebutkan bahwa itu adalah ini haram, tidak perlu untuk menggunakan peti kecuali hal yang tertentu mungkin bukan seperti itu. Tapi asalnya adalah tadi tidak di dalam peti, tidak termasuk dari perbuatan kaum muslimin. Insyaallah di sini subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.